Yo, halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Abedisme, terserah. Yo, kita bakal lanjutin Bad Genius di series episode 10 nih. Tapi sebelumnya, aku mau ngasih info. Untuk 2 episode terakhir, nggak akan dibahas pada channel ini. Melainkan di channel satu lagi, linknya bakal aku simpen di deskripsi ya. Jadi emang sengaja cuy untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan. Nah, cara ini juga yang aku lakuin waktu ngebuat dongengnya Girl From Nowhere, si Nano itu. Ya udah kalau gitu kita lanjutin ya. So, di episode 10 akan bercerita tentang para Bad Genius yang mau ngelakuin aksi terakhir mereka. Uniknya misi kali ini dipimpin oleh Bang, siswa yang sebelumnya paling memiliki attitude baik dan sekarang sudah terjerumus dalam bisnis penyontek ini. Gimana kisahnya? Ayo kita masuk ke cerita. Cerita dimulai dengan keluarga Grace yang sedang makan malam pada suatu restoran. Papa Grace mengenalkannya pada Paman Jack, sahabat karib Papa yang bekerja sebagai kepala di perusahaan percetakan besar. Setelah cukup banyak bercanda, Grace lalu meminta tolong kepada Paman Jack. Katanya ia sedang ada tugas dari sekolah untuk membuat laporan mengenai keamanan pabrik percetakan. Paman Jack mulai bercerita dan Grace memasang wajah polosnya untuk mengorek informasi. Nah, rupanya semua ini bagian dari rencana. Grace sudah tahu kalau tahun ini soal ujian akan dicetak oleh perusahaan tempat Paman Jack bekerja. Lalu, Grace memohon bantuan kepada Paman untuk mengizinkannya berkeliling pabrik agar bisa menjadi bahan laporan tugas sekolah. Paman Jack menolak dengan halus. Ia sangat tegas dalam hal keamanan. Lalu, Grace menunjukkan skill aktingnya lagi. Air matanya keluar, menangis menatap wajah lelaki tua itu yang berhasil mengiris hati Paman Jack menjadi luluh. Paman pun langsung mengizinkan Grace untuk datang ke tempatnya. Air mata Grace langsung berganti dengan senyuman manis. Kemudian Grace dan tim melakukan persiapan untuk rencana berikutnya. Grace masuk ke pabrik itu, ditemani oleh Lin, sedangkan Bang dan Pat menunggu di luar. Tak disangka, keamanan pabrik sangat ketat. Sejak masuk aja, mereka sudah diperiksa dengan sangat ketat. Paman Jack mengajak mereka ke bagian produksi. Ia menjelaskan dokumen dicetak dengan manual, yang artinya tak mungkin bisa dicuri dalam bentuk file komputer. Lalu tiba-tiba, seorang karyawan datang. Rupanya, ia ingin meminjam uang untuk kebutuhan rumah. Paman Jack langsung membentak dan memarahi karyawan itu, sebab ia sudah seringkali begini. Grace dan Lin menyaksikan Paman Jack yang emosian. Mereka pun sadar kalau Paman Jack ternyata sangat galak, juga berbahaya, yang otomatis membuat mental Grace menjadi ciut. Kemudian Paman Jack mengajak mereka ke bawah, menyaksikan proses produksi secara langsung. Dokumen yang selesai dicetak langsung disalurkan menggunakan ban, masuk ke bagian pengemasan. Setiap dokumen juga memiliki barcode, jadi kalau ada yang hilang, maka akan langsung ketahuan. Artinya, ini akan sangat sulit untuk dicuri. Tapi, pada awal mencetak, warna yang dihasilkan selalu tidak rata. Jadi, hasil dokumen-dokumen yang cacat atau gagal dibuang ke dalam sebuah saluran kecil. Nah, dokumen yang masuk saluran itu langsung turun ke bawah, ke dalam ruangan penghancur kertas, di lantai bawah, ucap Paman. Rupanya, alasan mengapa harus Lin yang dibawa masuk ke pabrik itu adalah karena ia mampu menghafal tata letak dan juga skala ukuran tiap-tiap bagian dari pabrik. Crazy banget nggak? Iya, ya enggak sih ya, kan namanya juga film. Oke lanjut. 2 hari kemudian, mereka semua berkumpul di dalam pabrik tua milik keluarga Pat. Sewaktu Lin sedang berfokus memikirkan rencana, Pat dan Grace malah pacaran yang lalu ditegur oleh Lin. Karena mereka pacarannya agak gimana gitu. Ya, lihat aja itu, malah gambar naga di lantai. Nah, rupanya Lin bingung. Ia berkata kepada Bang, tidak ada cara yang dapat dilakukan lagi. Sistem keamanan pabrik ini sangat ketat. Grace dan Lin pun menceritakan kembali apa saja yang mereka alami di dalam pabrik secara detail. Lalu, tak sengaja, Bang terpikirkan suatu ide. Kalau mereka tak bisa mendapatkan soal resmi, mereka bisa menggunakan soal dari kertas yang dibuang pada saluran penghancur. Tapi yang jadi masalah, mereka tak punya informasi tentang ruangan penghancur itu. Dibutuhkan bantuan dari dalam agar rencana mereka berhasil. Dan Lin langsung mengerti dengan siapa mereka harus berbicara. Fluke namanya, seorang karyawan yang kemarin dibentak oleh Paman Jack. Singkatnya, Bang menawarkan beberapa uang sebagai upah untuk Fluke. Ia cukup menjadi penasihat dan menceritakan tentang semua bagian dari pabrik, termasuk ruangan penghancur. Fluke pun setuju dan ia mulai menjelaskan tentang kondisi ruang penghancur menggunakan simulasi. Dan benar saja, mereka bisa mendapatkan dokumen yang diinginkan. Dengan cara mengambil dokumen itu sebelum ia masuk ke bawah alat mesin penghancur. Tapi, ruangan penghancur itu digembok. Kuncinya terletak di ruangan kendali. Jadi akan perlu orang untuk mengambil kunci itu.
dan mengembalikannya lagi sebelum Paman Jack sadar. Beng pun langsung menawarkan Fluke untuk membantu misi ini, tapi Fluke malah menolak. Ia tak ingin terlibat lebih jauh lagi. Lantas Fluke pun meminta upahnya sebelum ia pergi. Sesudah Fluke pergi, Beng meminta yang lain jangan khawatir, karena ia paham betul situasi Fluke saat ini. Orang akan mengambil resiko untuk melakukan hal buruk demi orang yang mereka cintai, ucap Beng. Dan benar saja, Fluke datang lagi. Ia membutuhkan uang demi membahagiakan anak dan istrinya di rumah. Sesudah itu, Lin dan Beng menemui Kak Musik. Mereka meminta bantuan untuk mencarikan klien yang banyak dalam waktu singkat. Ketika pertemuan itu juga, Kak Musik bertanya mengapa mereka meminta membawakan KTP klien. Kami akan mengubah jawaban ke dalam setiap bentuk yang ada pada bagian KTP, kata Beng. Kak Musik pun langsung terpukau dengan ide itu. Lalu setelah negosiasi ulang, Kak Musik meminta komisinya menjadi 10% dan akan menyuruh anak buahnya untuk mengedarkan KTP ke tiap klien, yang jelas saja akan mempermudah pekerjaan mereka. Negosiasi pun disetujui. Pemimpin dari operasi ini adalah Beng. Kemudian ia menjelaskan kode yang harus dihafalkan oleh setiap anggota. 5, 6, 1, 2, dan 3, yang dimana akan melambangkan waktu saat operasi dimulai. 5 melambangkan jam 11 malam. Waktu lembaga ujian akan membawa dokumen ke pabrik dan mencetaknya. Lalu 6 melambangkan jam 12 malam. Akan ada nasi kotak yang diantar. Di dalam nasi kotak itu akan disembunyikan handphone. Tepatnya pada menu makanan, nasi goreng babi udang tanpa sayur. Mereka perlu menyelipkan handphone ke dalam kotak nasi, sebab makanan tidak melalui pemeriksaan waktu masuk ke pabrik. Dan jangan lupa, Fluke harus mengambil dan menyimpan handphone tersebut. Kemudian angka 1, melambangkan jam 1 malam, di mana Fluke merusak listrik pabrik. Momen ini digunakan Fluke untuk mengambil kunci ruangan penghancur. Biasanya ketika sedang bekerja, karyawan tidak boleh keluar sembarangan. Tapi karena sedang mati lampu, Fluke bisa beralasan kalau dirinya sedang menelpon tukang listrik dari ruangan kendali tempat kunci itu berada. Lalu, Pat pun bisa masuk, menyamar sebagai tukang listrik. Setelah listrik berhasil hidup, Pat akan meminta izin ke toilet, di mana ia akan bertemu Fluke untuk mengambil handphone dan kunci. Kemudian ia masuk ke ruangan penghancur untuk memfoto soal. Lalu angka 2 yang melambangkan jam 2 pagi, di mana soal ujian sudah harus difoto dan dikirim tepat waktu kepada Lin. Karena jikalau telat, maka Lin dan Beng tidak akan sempat mengerjakan soalnya. Terakhir angka 3 yang melambangkan jam 3 pagi. Grace mulai mencetak jawaban ke dalam bentuk KTP. Jikalau terlambat, maka tak akan memiliki waktu yang cukup untuk menyebarkan jawaban. Beberapa hari pun berlalu semenjak rencana dibuat. Mereka juga melakukan beberapa simulasi untuk memantapkan hasil. Sebenarnya, Grace merasa kalau omongan Lin ada benarnya. Resiko rencana ini terlalu tinggi. Kalau Lin yang merancang, pasti dibuat sangat matang, dan Lin akan mengambil resiko itu sendiri. Namun sekarang berbeda, Beng membiarkan Pat yang mengambil resiko. Grace sangat khawatir kalau Pat akan terkena masalah. Pat pun lalu menguatkan Grace kembali. Sebelum menjalankan misi, Lin melihat ayahnya yang sedang tertidur karena kecapean. Berbeda dengan Beng, waktu ia mau keluar, mamanya sudah menunggu di depan. Mamanya memiliki feeling kalau Beng ingin melakukan sesuatu yang buruk lagi. Tapi di sini, Beng melawan dan membentak mamanya, kemudian ia pun pergi. Sampailah pada saat yang ditunggu-tunggu, operasi dimulai. Angka 5, pukul 11 malam, lembaga perwakilan soal ujian masuk ke pabrik. Mereka bertemu dengan Paman Jack dan ingin mulai mencetak soal ujian. Lalu, angka 6, pukul 12 malam, di mana Fluke langsung mencari nasi kotak yang sudah ditandai dengan udang babi tanpa sayur, tapi malah tak ketemu. Dari luar pabrik, Grace menyamar sebagai pengantar kotak nasi yang tertinggal. Kembali kepada Fluke yang masih panik mencari. Datanglah sekantong kotak nasi baru yang di dalamnya benar saja berisi babi udang tanpa sayur. Fluke pun langsung tenang. Tapi sialnya, tiba-tiba Paman Jack memanggil Fluke, meminta bantuannya mengurus sesuatu. Mau tak mau, Fluke pun ikut. Dari dalam mobil, Lin dan timnya menjadi khawatir. Kenapa Fluke tidak memberikan kabar kalau handphonenya sudah di tangan? Kemudian, tersisalah waktu 10 menit sebelum jam 1 malam. Setelah membantu Paman dengan cepat, Fluke menuju kantin. Dan kotak nasinya ternyata sudah dibuang oleh cleaning service. Fluke berlari ke tempat sampah, mencari handphone itu, namun tak ketemu. Suara Paman berteriak sangat keras, memanggil semua karyawannya untuk kembali bekerja. Jam istirahat sudah habis. Dengan sangat kepanikan, Fluke pun meninggalkan tempat sampah itu. Lalu, jam sudah menunjukkan pukul 1 malam. Percetakan pun akan dimulai, dan tiba-tiba listrik mati.
Rupanya, Fluke langsung menjalankan rencana berikutnya. Dari dalam mobil, Beng langsung meminta Pat untuk bersiap. Di sini, Lin pun khawatir karena misi mereka sudah tak berjalan sesuai dengan rencana. Beng tak memperdulikan Lin dan tetap menyuruh Pat untuk masuk. Sewaktu Pat hendak keluar, Lin pun meminta kepada Pat, jikalau ia sudah merasa rencana ini tak akan berhasil, segeralah berganti ke rencana B. Batalkan lalu keluar. Utamakan keselamatanmu, ucap Lin. Pat pun paham dengan kalimat Lin. Kemudian ia memegang tangan Grace dan keluar. Ia kemudian mulai masuk ke pabrik bersamaan seorang tukang listrik yang menjadi orang suruhan tim Lin. Setelah itu, Bad Genius The Series episode 10 pun selesai.